Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsin Ja'far dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang akan membawakan sosialisasi prokes 5M dan manfaat vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC), varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apakah itu 5M? Protokol kesehatan 5M terdiri dari 5 protokol. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk ataupun bersin, untuk membunuh virus dan kuman-kuman yang lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan, atau dengan menggunakan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun yang sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Adapun yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan berbagi masyarakat di tempat
tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupaya pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Adapun yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus jahat ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian vaksin. Vaksin bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit. Kekebalan tubuh dapat terbangun tanpa berbagai reaksi. Namun terdapat pula beberapa gejala umum yang ringan hingga sedang dan akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan hari. Beberapa bentuk gejala-gejala ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah rasa pegal di sekitar area suntik, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot atau sendi, menggigil, diare, dan lain sebagainya. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi, tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Bersabar, tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap. Jaga diri dan orang lain. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksin masih mungkin menularkan COVID-19.
meskipun tanpa gejala. Sebab itulah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain. Hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker di luar rumah. Saat menerima vaksin, ikuti protokol kesehatan. Pastikan diri Anda selalu mengikuti aturan kesehatan pada lokasi vaksinasi, misalnya menjaga jarak saat menunggu panggilan atau mengenakan masker. Berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Sampaikan kepada tenaga kesehatan jika Anda memiliki kondisi yang harus diperhatikan, seperti sedang mengandung atau mengalami gangguan kekebalan tubuh. Yang terakhir, simpan bukti vaksinasi. Penerima vaksin akan menerima kartu yang menyatakan jenis vaksin COVID-19 yang diterima, waktu dan lokasi vaksinasi. Simpan kartu ini dengan baik-baik kalau dibutuhkan pada masa mendatang. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.